Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dalam inisiasi ke-6 untuk mata kuliah manajemen ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan ya. Jadi dalam minggu ini kita akan bahas proses kewirausahaan, kreativitas organisasi, dan inovasi kewirausahaan ya. Oke, organisasi. Jadi saya akan share screen-nya gitu ya. Sebelum itu saya ingatkan untuk kalian aktif dalam diskusi karena sangat berpengaruh terhadap penilaian. Oke, ini materi kita kali ini gitu ya tentang kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Ini akan kita pelajari tentang kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Oke, faktor tumbuhnya eh, pertumbuhan kewirausahaan. Pertama ada tiga faktor nih, ekosistem dari kewirausahaan. Jadi artinya area lingkungan dari tempat kita berada. Yang kedua pendanaan dari awal sampai ke titik take off. Jadi kita ada dananya secara ini. Yang ketiga adalah budayanya. Budaya atau cara pikir kita gitu ya. Proses kita terhadap kewirausahaan. Nah, ini tiga hal ini yang akan mendukung pertumbuhan dari kewirausahaan. Tapi penting kewirausahaan, ya. Kenapa sih penting kewirausahaan ini? Karena satu meningkatkan produktivitas, gitu ya. Jadi ada metode baru nih dalam peningkatan produktivitas. Gitu ya. Yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Jadi menyerap banyak tenaga kerja ya, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, ya. Jadi ada pengembangannya di situ karena berbisnis. Yang keempat, mendorong inovasi, metodenya, produknya lebih inovatif, gitu ya biasanya, dan membantu organisasi bisnis yang besar sebagai pemasok biasanya, ya. Perbedaan dan keterkaitan wirausahawan dan manajer. Kalau wirausahawan nih, dia memasukkan merintis usahanya dari kecil gitu ya, sehingga mengembangkan sampai besar. Terus gesit nih ketika ada peluang dan dia ambil resiko ya. Kalau manajer dia kan bukan mengembangkan atau merintis, tapi dia masuk ke dalam organisasi besar gitu ya setelah berdiri. Dan kompetensi manajerialnya juga ada di situ. Terus yang dia tinggal mengelola sumber daya organisasi. Wirausahawan dalam membuat usaha tumbuh semakin besar dan kompleks. Butuhkan manajer yang kompeten untuk mengembangkan atau mengelola organisasi. Prosesnya bagaimana dalam kewirausahaan? Biasanya ada ide nih, gitu ya, kesempatan, ada opportunity, ada ide. Kemudian, gitu ya, di sini ada perubahan lingkungan mendesak nih, misalkan ya, yang mengakibatkan ada opportunity dan ide ini. Nah, ide ini kadang-kadang gitu ya ada halaman maksud masuk mulai dari tidak praktis atau kita masih bekerja gitu ya. Setelah itu buat kadang-kadang kita memikirkan aja mulai dia berbisnis membuat rencana mulailah di sini uji kelayakan dan kita membutuhkan dana pengajuannya bagaimana. Setelah kita merencanakan strategi, nih strateginya seperti apa kita bangun nih, apakah membangun bisnis atau membeli bisnis yang sudah ada atau kita menggunakan sistem mengenal laba. Nah, setelah kita strateginya terbentuk, kita bentuk nih organisasinya. Ah, kita bikin usahanya seperti apa ya? Apakah PT perorangan atau CV dan lain-lain. Setelah kita bentuk, kita mulai nih penentu suksesnya, struktur modalnya bagaimana, metodenya, rencana bisnis seperti apa. Baru ketika ini sudah mulai, kita pelihara semangat berbisnis itu. Ini kita harus komitmen memanfaatkan kesempatan berbisnis. Ini contohnya perubahan lingkungan, ada juga kesempatan bisnis gitu ya. Ini bagaimana kesempatan dan ide kewirausahaan ini kita jadikan. Kedua, misalkan memberikan idenya ditolak, ini harus seperti apa? Keluar dari perusahaan, buka bisnis, itu ya. Terus pemicu ide, kondisi mendesak biasanya.
kita kadang-kadang bisa menjadi seorang wirausaha. Hobi bisa juga ya. Hobi ini bertransformasi ya. Kita jadikan ide bisnis deh. Ketika masuk ke pasarnya, bagaimana nih? Apakah membangun baru tadi, membuat baru ya, atau membeli, atau sistem waralaba? Ini ada keuntungan dan kelemahannya. Nanti bisa kalian cek. Ya, di sini keuntungan kalau kita membangun baru, bisnis ini kan dari nol, gitu ya. Idenya baru terbebas, ada belenggu, jadi suka-suka kita. Kelemahannya ketidakpastiannya lebih tinggi nih. Informasi juga belum jelas, butuh waktu yang lebih lama biasanya, dan sulit cari investasi. Kalau beli perusahaannya, keuntungannya kan lebih cepat tuh, karena dalam artian kita sudah perusahaan sudah jalan, jadi bisa memanfaatkan jaringan bisnis yang ada, informasi sudah ada, dan pendanaannya juga mudah nih. Jadi ya kita cari dana karena sudah ada juga. Kelemahannya terbelenggu nih jaringan lama, artinya karena masih ada budaya-budaya lama, kurangnya ide segar dalam artian karena masih ada yang lama mewarisi masalah yang lama. Kalau waralaba, bantuan manajemen dari pusat nih keuntungannya gitu. Jadi manajemennya kan kita tinggal jalan ya. Jadi ini dari pusat. Bantuan dana juga bisa gitu ya. Kelemahannya harus membeli barang baku itu yang sudah ditentukan gitu dari pusat, ya. Dan kita juga berbagi sharing keuntungan. Nah, kewirausahaan ini terkait social entrepreneurship ya. Amal kan kita tuh ada CSR, kita juga ada apa namanya amalnya, ada juga bisnis profitnya. Nah ini adalah irisannya biasanya social entrepreneurship itu biasanya dibuktikan dengan adanya CSR. Social entrepreneurship ini menjalankan bisnis dengan tujuan membantu kehidupan orang gitu ya, orang lain. Pendorongnya ini ada kelompok ini yang termarginalkan, terus penganggurannya tinggi, kemiskinan juga tinggi gitu ya, layanan kesehatan, bencana, publik semakin mahal, maka timbullah seorang yang seorang social entrepreneur gitu ya. Ini salah satu contohnya Grameen Bank di Bangladesh. Didirikan oleh Muhammad Yunus tahun 96. Jadi dia pinjaman ada di bank tersebut itu tanpa jaminan, 97% wanita dan lain-lain. Ini saya aja yang karakter sosial entrepreneur itu dia memiliki jiwa sosial tinggi. Bisnisnya juga tidak hanya cari keuntungan, dampaknya besar nih ke sosial masyarakat. Jadi keuntungannya diperoleh dari mana? Ketika keuntungan diperoleh ini dia gunakan kembali untuk aksi positif membantu masyarakat. Dia mengambil resiko tujuan utamanya itu membantu perekonomian di masyarakat. Kreativitas. Apa saja yang mendorong kreativitas? Pertama latar belakang. Bisa seorang nih itu juga sangat mendorong ya. Yang kedua kepribadian, minat, independen dan percaya diri. Orang ini bisa mendorong dia menunjukkan kreatif. Yang ketiga kemampuan kognitif. Apa itu kemampuan kognitif? Yaitu berpikir analitis dan sintetis. Ketika dia menganalisis atau bisa ya menganalisis gitu ya, maka dia biasanya berpikir lebih kreatif. Tipe-tipe inovasi dalam ya, dalam organisasi. Ada inovasi radikal, jadi keseluruhannya, dan inovasi inkremental, yaitu kecil. Kalau yang tadi total, keseluruhannya ini kecil. Inovasi manajerial, contohnya perubahan TQM, gitu ya, teknis, gitu ya, seperti itu. Ada inovasi proses, ini perubahan cara, nah, itu metodenya, produksi dan juga produksi produk. Jadi ada tiga proses untuk kreativitas. Pertama dari sisi persiapan, baik secara formal maupun informal. Inovator biasanya dia ngambil apalah belajar lagi gitu. Yang kedua ada inkubasi pencerahan. Ini proses di mana mengandalkan otak atau pengetahuan kita untuk kondisi tertentu agar memiliki pencerahan. Dan yang terakhir adalah verifikasi. Nah ini timbul nih ide-ide baru terus diuji gitu ya pencerahannya gitu ya dikembangkan dan membuat prototip untuk produk di uji pasar. Tahapan inovasi, pencarian ide, pengembangan ide, gitu ya, implementasi, ide dari mana, sumbernya, dari lingkungan, konsumen, dan lain sebagainya, proses pengembangannya seperti apa, dari mulai menyaring, mencegah risikonya, gitu ya. Implementasinya gimana, produksi, kita uji di pasar, promosi, konsultasi, dan lain sebagainya. Inovasi pendorongnya apa? Biasanya kalau kita punya inovasi, itu misalkan adanya reward system nih atau imbalan laba.
buat kita, oh ya udah kita coba inovasi. Yang kedua, budaya organisasi di mana lingkungannya memang menerima perubahan gitu ya, dan juga membuat orang tuh menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, struktur dari organisasi, di mana strukturnya ini membuat proyek peningkatan efisiensi dari berbagai departemen agar orang-orang ini menjadi lebih. Oke, sekian untuk materi pengantar kali ini. Saya ingatkan sekali lagi untuk aktif dalam diskusinya dan kerjakan karena akan mendapatkan nilai yang mempengaruhi nilai akhir Anda. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.